Manchester United sukses mengalahkan Rangers dengan skor 2-1 dalam laga matchday ke-7 Liga Eropa 2024-2025 yang digelar di Old Trafford, Jumat 24 Januari 2025 dini hari waktu Indonesia Barat. Dua gol kemenangan MU masing-masing tercipta dari bunuh diri Jack Butland dan tembakan first time Bruno Fernandes di menit 92. Rangers sendiri sempat menyamakan skor berkat gol Cyril Dessers. Berkat hasil ini, MU menduduki peringkat keempat klasemen dengan poin 15 dan berpeluang besar lolos langsung ke babak 16 besar. Sementara itu, Rangers menempati posisi ke-13 dengan poin 11. Manchester City menambah amunisi di lini serang dengan mendapatkan tanda tangan Omar Marmoush dari Eintracht Frankfurt, dengan nilai transfer sebesar 75 juta euro ditambah biaya tambahan, kata Fabrizio Romano. Omar Marmoush, pemain berusia 25 tahun yang dijuluki Pangeran Mesir, tiba di Manchester awal minggu ini untuk menyelesaikan pemeriksaan medis. Marmoush telah menandatangani kontrak berdurasi 4,5 tahun hingga 2029. Dia menjadi pemain ketiga yang direkrut Pep Guardiola pada bursa transfer Januari setelah bek Abdulkadir Husanov dan Vitor Reis. Man City berharap Marmoush dapat memberikan dampak langsung di segmen akhir selama serangkaian pertandingan yang menantang dalam beberapa minggu mendatang. Juventus mendapat tenaga baru untuk paruh kedua Serie A 2024-2025. Bianconeri baru saja meminjam Randal Kolo Muani dari Paris Saint-Germain. Dikutip situs resmi klub, Kolo Muani akan berseragam hitam putih sampai akhir musim. Tidak ada opsi permanen dalam kontrak peminjaman. Kolo Muani sejatinya sudah berada di Turin sejak pekan lalu dan bahkan sudah berlatih bareng tim. Dia rencananya akan diturunkan di laga kontra AC Milan. Namun, peminjaman itu belum bisa diresmikan karena PSG teradang aturan batas peminjaman pemain ke klub lain. Aturan FIFA cuma mengizinkan sebuah klub meminjamkan maksimal 6 pemain selama semusim. AC Milan dikabarkan tengah bergerak untuk merekrut Arda Güler dari Real Madrid pada bursa transfer Januari 2025. Güler, yang bergabung dengan Madrid pada musim panas 2023, kesulitan mendapatkan waktu bermain yang cukup di bawah asuhan Carlo Ancelotti. Hal ini memicu spekulasi bahwa dia bisa dipinjamkan untuk mencari kesempatan bermain lebih banyak di klub lain. Namun, meski ada ketertarikan dari klub-klub seperti AC Milan dan Arsenal, pelatih Ancelotti menegaskan bahwa Güler tetap menjadi bagian dari rencana tim dan tidak akan dilepas pada bursa transfer ini. Real Madrid ingin memberinya kesempatan berkembang di klub, meskipun tantangan persaingan di lini tengah cukup ketat. Meskipun ada banyak minat, tampaknya Güler akan tetap bertahan di Madrid setidaknya hingga akhir musim ini. Chelsea tengah menghadapi krisis di lini tengah setelah cedera yang dialami Romeo Lavia dan Enzo Fernandez, ditambah rencana melepas Carney Chukwuemeka dan Cesare Casadei. Meski begitu, mereka enggan memanggil kembali Leslie Ugochukwu dan Andre Santos dari peminjaman. Sebagai solusi, Chelsea kini mempertimbangkan untuk mendatangkan Douglas Luiz dari Juventus dengan skema peminjaman. Namun, mereka harus bersaing dengan Manchester City, yang juga mengincar Luiz untuk memperkuat lini tengah mereka. Luiz sebelumnya tampil cemerlang bersama Aston Villa, mencetak 9 gol dan 10 assist musim lalu, yang membuatnya menjadi target potensial bagi kedua klub besar Premier League tersebut. Erspo sebagai mitra resmi PSSI, baru saja merilis jersey kandang terbaru Timnas Indonesia dengan tema Indonesia Pusaka. Desain jersey ini terinspirasi oleh semangat dan kekuatan Indonesia yang diwariskan dari generasi ke generasi, mencakup sejarah, budaya, dan kekayaan alam Nusantara. 3 elemen utama dalam desainnya adalah gunung, bunga edelweiss sebagai flora endemik, serta Garuda sebagai lambang negara. Muhammad Sadat, pendiri Erspo, mengungkapkan kebanggaannya membawa simbol-simbol warisan Indonesia ke dalam dunia sepak bola, dengan harapan jersey ini dapat menginspirasi pemain dan Garuda fans untuk bangga dengan identitas mereka. Jersey ini akan mulai dijual pada 14 Februari 2025 di platform daring. Masa depan Jesus Vallejo di Real Madrid semakin tidak jelas, dengan kontraknya yang akan berakhir pada musim panas mendatang dan jarang tampil musim ini.
Bek 28 tahun itu tidak masuk dalam rencana Carlo Ancelotti, dan dalam beberapa minggu terakhir, rumor kepindahannya semakin kuat. Namun, Vallejo telah menolak tawaran, termasuk dari klub Turki seperti Trabzonspor, dan menegaskan ingin bertahan di Madrid hingga kontraknya habis. Real Madrid, yang ingin menyelesaikan masalah ini lebih cepat, berusaha agar Vallejo menemukan klub baru, meskipun ia lebih memilih untuk tetap di Bernabeu. Dengan bursa transfer yang hampir tutup, Vallejo kemungkinan akan tetap bertahan dan menyelesaikan kontraknya di Madrid. Manchester United mengajukan tawaran 23 juta pound untuk bek sayap Lecce, Patrick Dorgu, namun tawaran ini ditolak karena dianggap terlalu rendah. Meskipun Lecce menghadapi ancaman degradasi dan masalah finansial, tidak ingin melepas Dorgu di tengah musim dengan harga murah. Mereka percaya bisa menjualnya dengan harga lebih tinggi di bursa transfer musim panas mendatang. Manajer Man United, Ruben Amorim, sangat tertarik dengan Dorgu karena yakin pemain internasional Denmark ini akan cocok dengan sistem 3-4-3 yang ia terapkan di Old Trafford. Meski tawaran pertama ditolak, Man United dilaporkan akan kembali dengan penawaran yang lebih tinggi untuk mendapatkan Dorgu. Napoli kini mengalihkan perhatian ke penyerang sayap Borussia Dortmund, Karim Adeyemi, setelah gagal merekrut Alejandro Garnacho dari Manchester United. Setelah melepas Vichak Kvaratskhelia ke PSG seharga 70 juta euro, Napoli membutuhkan pengganti di posisi sayap. Mereka sempat menawar Garnacho 50 juta euro, tapi MU menuntut 65 juta euro, membuat negosiasi terhenti. Dengan bursa transfer yang segera ditutup, Napoli mulai membuka pembicaraan dengan Dortmund mengenai Adeyemi yang dihargai 40 juta euro. Pemain asal Jerman ini telah mencatatkan 19 gol dan 13 assist dalam 79 penampilan bersama Dortmund. Rafael Leao merasa bangga dengan perubahan mentalitas yang terjadi di AC Milan di bawah pelatih anyar, Sergio Conceição. Pemain sayap Portugal ini memuji pendekatan dan filosofi Conceição yang lebih fokus pada intensitas dan kedisiplinan. Leao menyatakan bahwa gaya bermain tim kini lebih agresif dan terorganisir, yang memberikan rasa percaya diri kepada seluruh pemain. Mentalitas baru ini dipercaya dapat membantu AC Milan mencapai kesuksesan lebih besar di kompetisi domestik maupun Eropa. Leao juga menambahkan bahwa tim kini lebih solid, dengan setiap pemain merasa terlibat dan berkontribusi dalam setiap pertandingan. Arsenal menghadapi hambatan besar dalam usaha mendatangkan striker RB Leipzig, Benjamin Sesko, di bursa transfer Januari 2025. Setelah Gabriel Jesus cedera, Arsenal mencari pengganti, dan Sesko, yang tampil gemilang di Leipzig, menjadi target utama. Namun, pelatih Leipzig, Marco Rose menegaskan bahwa Sesko tidak akan dijual pada Januari ini. Meskipun demikian, Arsenal dikabarkan akan tetap mencoba bernegosiasi. Sesko mencatatkan 14 gol dan 3 assist dalam 26 penampilan musim ini. Jika berhasil mendapatkannya, Arsenal berharap kehadiran Sesko dapat memperkuat lini depan mereka dan meningkatkan peluang juara Premier League musim ini. Leipzig sendiri sedang berjuang di Bundesliga dan enggan melepas pemain bintangnya di tengah musim. Jaap Stam, mantan bek tangguh yang pernah bermain bersama Ruud van Nistelrooy di Manchester United dan timnas Belanda, baru-baru ini menawarkan bantuannya untuk Leicester City. Namun, meskipun Stam siap membantu, Van Nistelrooy, manajer Leicester saat ini, menegaskan bahwa ia tidak berencana menambah staf kepelatihan. Stam, yang kini bekerja di klub masa kecilnya Dos Kampen, bercanda siap bermain lagi jika dibutuhkan, namun menambahkan bahwa ia akan membantu jika Ruud menelepon. Leicester sendiri menghadapi masalah besar di lini pertahanan, kebobolan 23 gol dalam 10 pertandingan terakhir. Meskipun tawaran Stam terlihat relevan, Van Nistelrooy tetap puas dengan tim pelatih yang ada dan menegaskan bahwa jendela transfer staf sudah ditutup. Masa depan Eric Garcia di Barcelona menjadi perbincangan, karena klub berencana mengalokasikan dana untuk mendatangkan Marcus Rashford. Sementara Ansu Fati enggan meninggalkan Barca, fokus kini beralih ke Garcia, yang diminati Girona dan FC Como.
Meskipun ada spekulasi, Garcia tetap ingin bertahan di Barcelona dan membuktikan kemampuannya untuk mendapatkan lebih banyak waktu bermain. Pelatih Hansi Flick mengapresiasi fleksibilitas Garcia dan puas dengan penampilannya, yang membuat Garcia berpotensi tetap di Camp Nou hingga akhir musim. Keberadaan Garcia akan berpengaruh pada upaya Barcelona merekrut Rashford, terutama dengan adanya minat dari klub-klub lain.